Perkenalkan, nama saya Emmanuel Jordan, nomor absen 11 dari kelas 12 MIPA 8. Pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada tahun 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin diubah oleh para pemikir ekonomi nasional di setiap kabinet di era demokrasi parlementer. Upaya membangkitkan perekonomian nasional. A. Gerakan Benteng. Program Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi Indonesia. Istilah benteng dari ide Sumitro ini diberikan karena pada dasarnya program tersebut berusaha membangun kewirausahaan pribumi agar mampu membentengi perekonomian negara yang baru merdeka seperti Indonesia. Tujuan dari program gerakan benteng antara lain sebagai berikut. 1. Menumbuhkan dan membina wira swasta Indonesia sambil menumbuhkan ekonomi nasional. 2. Mendorong importir nasional hingga mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan impor asing, Belanda dan Cina. 3. Membatasi barang-barang agar memberikan lisensi impor hanya kepada importir Indonesia. 4. Memberikan bantuan dalam bentuk kredit kepada importir Indonesia. Sayangnya, dalam pelaksanaan muncul masalah karena dalam pelaksanaan program benteng pemberian lisensi impor banyak yang disalahgunakan. Penyebab masalah dalam program benteng antara lain sebagai berikut. 1. Mereka yang menerima lisensi adalah orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan kalangan birokrat yang berwenang mendistribusikan lisensi dan kredit. Pengusaha-pengusaha yang masuk program benteng bahkan ada yang menyalahgunakan untuk mencari keuntungan yang cepat dengan menjual lisensi impor yang dimilikinya kepada pengusaha impor yang sesungguhnya, yang kebanyakan berasal dari keturunan Cina. 2. Penyelewengan lainnya adalah dengan cara mendaftarkan perusahaan yang sesungguhnya merupakan milik keturunan Cina dengan menggunakan nama orang Indonesia pribumi. 3. Program benteng akhirnya secara resmi dihentikan pada tahun 1957 oleh Menteri Perekonomian Insinyur Seno Surjo Hadikusumo atas dasar menghilangkan diskriminasi rasial dalam praktik perekonomian negara. B. Gerakan Ekonomi Alibaba. Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro Ami Jojo 1 Agustus 1954 sampai Agustus 1955, Menteri Perekonomian Mr. Ishak Cokro Hadi Suryo memperkenalkan sistem ekonomi baru yang dikenal dengan sistem Alibaba. Artinya bentuk kerjasama ekonomi antara pengusaha pribumi yang diidentikan dengan Ali dan pengusaha Tionghoa yang diidentikan dengan Baba. Tujuan dari program ini adalah untuk memajukan pengusaha pribumi. 2. Agar pengusaha pribumi bekerjasama memajukan ekonomi nasional. 3. Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non-pribumi. Kebijakan ini digambarkan Ali sebagai pengusaha pribumi, sedangkan Baba digambarkan dengan pengusaha non-pribumi khususnya Cina. Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada. Program ini tidak dapat berjalan dengan baik sebab 1. Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan
mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non-pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit. 2. Indonesia merupakan sistem liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas. 3. Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas. C. Gerakan Asaat. Usaha lain yang pernah dilakukan pemerintah meningkatkan pengusaha pribumi dilakukan melalui Gerakan Asaat. Gerakan Asaat merupakan suatu gerakan ekonomi yang diprakarsai Mr. Asaat yang merupakan Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Nadjir. Gerakan Asaat memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian, dari persaingan dengan pengusaha asing. Pada terhadap gerakan ini terlihat dari pernyataan yang dikeluarkan pemerintah pada Oktober 1956 bahwa pemerintah akan memberikan lisensi khusus pada pengusaha pribumi. Ternyata kebijakan pemerintah ini memunculkan reaksi negatif, yaitu muncul golongan yang membenci kalangan Cina. Bahkan reaksi ini sampai menimbulkan permusuhan dan pengerusakan terhadap toko-toko dan harta benda milik masyarakat Cina, serta munculnya perkelahian antara masyarakat Cina dan masyarakat pribumi. D. Rencana Program 5 Tahun atau RPLT. Program Pembangunan Rencana 5 Tahun berbeda dengan RUP yang lebih umum sifatnya. Program Rencana 5 Tahun lebih bersifat teknis dan terinci, serta mencakup prioritas-prioritas proyek yang paling rendah. Tujuan dari Rencana 5 Tahun adalah mendorong munculnya industri besar, munculnya perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum dan jasa pada sektor publik yang hasilnya diharapkan mampu mendorong penanaman modal dalam sektor swasta. RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena 1. Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. 2. Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. 3. Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonomi masing-masing. Yang terakhir, Gunting Syarifuddin. Pemerintah selain melakukan upaya perbaikan jangka panjang juga melakukan upaya perbaikan jangka pendek untuk menguatkan perekonomian. Salah satu yang dikenal dengan istilah Gunting Syarifuddin. Gunting Syarifuddin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syarifuddin Prawira Negara, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II, yang mulai berlaku pada jam 20.00 tanggal 10 Maret 1950. Menteri Keuangan Syarifuddin Prawira Negara mengambil kebijakan memotong uang dengan memberlakukan nilai setengahnya. Menurut kebijakan tersebut, uang nica dan uang di Java C Bank dari pecahan 5 ke atas digunting menjadi 2. Guntingan kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula. Bagian kiri itu harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank dan tempat-tempat yang telah ditunjuk. Guntingan kanan dapat ditukar dengan obligasi pemerintah, pecahan Rp 2,50 ke bawah, tidak mengalami pengguntingan. Demikian pula uang ori, uang Republik Indonesia. Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi situasi ekonomi Indonesia yang saat itu sedang terpuruk, utang menumpuk, inflasi tinggi, dan harga melambung. Dengan kebijaksanaan yang kontroversial itu, Syarifuddin bermaksud sekali memukul menembak beberapa sasaran. Penggantian mata uang yang bermacam-macam dengan mata uang baru, mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi, dan dengan demikian menurunkan harga barang dan mengisi kas pemerintah. Sekian dari saya. Terima kasih. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan.